Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah tarwih Masjid Nurul Ihsan yang dirahmati oleh Allah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Yang pertama adalah nikmat umur. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita sampai malam ini. Mudah-mudahan Allah juga akan panjangkan umur kita dalam rangka beribadah kepadanya. Salawat dan salam sama-sama kita doakan semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah tarawih rahimakumullah, saya malam ini adalah penceramah pengganti. Tadi sore saya ditelepon untuk bisa menggantikan ustadz yang dijadwalkan malam ini. Alhamdulillah, saya juga malam ini jadwal saya ada kosong karena ada salah catatan. Kemudian saya iakan. Setelah saya iakan, rupanya diberikan pula judulnya luar biasa. Tangisan orang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah judul yang diberikan kepada saya, ditawarkan seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz, bisa enggak saya coba? Kenapa begitu? Dengan judul ini, mendengarkan judul saya saja kita sudah ngeri mendengarkan. Tangisan orang berdosa di hadapan Allah nanti di neraka. Hari ini kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, orang agak menganggap enteng neraka itu, seolah-olah dipermainkan. Ada namanya restoran mie neraka. Seolah-olah neraka itu tidak mengerikan. Kenapa tidak ada mie surga? Kok mie neraka? Apakah dia berdoa supaya dia masuk neraka? Di dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, sangat banyak ayat berbicara tentang neraka itu, mengerikan. Bagaimana kondisi di neraka besok? Jangankan di neraka, Bapak Ibu, di alam barzah saja Bapak Ibu kita sudah ditanya. Walaupun orang mengatakan alam barzah itu tempat peristirahatan, ya. Karena dalam pidato beliau akan dikuburkan, akan di tempat peristirahatannya.
di alam barzah. Apa betul beristirahat? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ketika orang-orang berdosa itu tertegun menekur di hadapan Allah, Rabbana abasarna, ya Allah, sudah saya lihat ya Allah bagaimana di alam kubur ini, wa sami'na, dan sudah saya lihat ya Allah. Karena di alam barzah itu Bapak Ibu kepada kita sudah diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Surga, tapi kita tidak bisa masuk. Neraka, kita merasakan panas tapi kita tidak bisa menghindar. Alam barzah, alam terbatas. Karena menurut kajiannya, setelah orang meninggal itu, setelah dia dikuburkan, rohnya itu dikembalikan kepada jasadnya, dan di sanalah akan ditanya dengan berbagai pertanyaan oleh malaikat mungkar nangkir. Tidak bisa menjawab, dipukul. Tidak bisa menjawab, dipukul. Terbenam, muncul lagi. Itu baru di alam barzah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sudah saya lihat ya Allah, sudah saya dengar ya Allah. Farji'na na'mal salihan, tolong kembalikan saya ke muka bumi. Na'mal salihan, saya akan beramal. Inna muqinun, saya yakin ya Rabb. Walaupun hanya kira-kira 1,5 meter kita dari liang lahat kita itu ke atas bumi, tapi tidak bisa. Itu baru di alam barzah. Apalagi nanti Bapak Ibu di yaumil mahsyar, masuk neraka. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Belenggu-belenggu dan rantai-rantai itu diikatkan ke kuduk mereka. Kemudian mereka ditarik ke sana ke sini. Kemudian disirami dari kepalanya itu hamim, air yang sedang mendidih. Summa finnari yusjarun. Kemudian dimasukkan ke neraka, yusjarun, dibakar. Sebelum masuk neraka itu Bapak Ibu, kita sudah dibelenggu kiri kanan, kemudian ditarik-tarik, kemudian di atas kepalanya disirami dengan air yang mendidih, dimasukkan ke neraka, langsung dibakar. Kenapa begitu? Karena dia baru saja di pintu neraka sudah ditanya oleh malaikat Malik, ma salakakum fi saqar? Hei, kenapa kalian masuk neraka sakar ini? Dengan suara yang lantang, yang keras, yang menakutkan. Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami tidak salat ya Rabb. Kami menyesal ya Rabb. Kami tidak beri makan fakir miskin ya Rabb. Kami suka memperolok-olokkan orang ya Rabb. Menyesal dan menyesal dan menyesal. Fallazina kafaru quti'at lahum thiyabun minan nar. Orang-orang yang engkar kepada Allah itu diberikan pakaian, potong pakaian mereka itu dari api neraka.
Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, lalu dituangi dari di atas kepala mereka itu adalah hamim, air yang mendidih yang cukup panas. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, manakala mereka ingin keluar dari neraka itu tidak bisa, u'idu fiha, dikembalikan oleh Allah ke dalam neraka itu. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, kalian rasakan azab neraka yang kamu bohong di dunia dulu. Ini ayat yang selalu kita baca hari Jumat, ayat sajadah. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, rasakan olehmu apa yang kamu lupakan dulu untuk menghadapi hari ini. Inna nasinakum, kami juga akan melupakanmu. Fazuqu azabal khuldi, rasakan olehmu azab yang kekal di neraka ini. Bima kuntum ta'malun, karena ulah perbuatan-perbuatanmu di muka bumi. Kalau kita bicara tentang neraka, Bapak Ibu, rasa-rasanya tidak sanggup kita senyum, tidak bisa kita ketawa, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Tidak lama lagi kita akan tinggalkan dunia ini, Bapak Ibu. Tidak lama lagi. Tolong hitung sajalah usia kita, kalau memang kita bisa menerka usia kita ini, Bapak Ibu. Kalau seperti ini, saya berapa lagi usia saya ini? Mumbang jatuh, kalau pun jatuh setinggi-tinggi tabang bangau, pasti balik ke kubangan. Allah berikan kepada kita kesempatan waktu seperti ini, Bapak Ibu, adalah karena kasih sayang Allah. Hei badu, hei kamu, sadarlah, saya sudah berikan kesempatan kepadamu untuk taat, untuk mengabdi kepada Allah, taubat kepada Allah, karena kasih sayangku. Kenapa kalian masih main-main juga, masih santai juga, masih berbuat dosa juga? Nanti di akhirat, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kita ditanya dengan berbagai pertanyaan waktu itu. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, bila gejolak neraka itu kita ngeri melihatnya dan kita takut. Pengawal neraka itu mengatakan, alam ya'tikum nazir, apakah tidak ada pemberitahuan peringatan kepada kalian? Qad ja'ana nazirun fakadzabna, lai datang peringatan itu tapi kami bohongi. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuhum alam ya'tikum nazir, tidak adakah peringatan disampaikan dulu di dunia? Tidakkah pernah ustaz mengaji menyampaikan ini dalam acara wirid tabligh akbar? Jawabnya adalah ada. Fakadzabna, kami bohongi, kami tidak terima itu. Mereka itu adalah sesat. Mereka menjawab, tidakkah pernah seperti itu disampaikan? Qalu qad ja'ana nazir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in illa fi dhalalin kabir. Lai, tapi itu kami katakan mereka itulah sesat. Datanglah penyesalan-penyesalan. Apa penyesalannya? Qalu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
Mereka menjawab, seandainya kami dulu mendengar, memperhatikan apa yang disampaikan oleh ustaz, oleh guru, au naqilu, andai kata saya gunakan pikiran waktu itu, ma kunna fi ashabi sa'ir, saya tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir ini. Fa'tarafu bi dzambihim, mereka mengakui dosa mereka. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabi sa'ir, rasakanlah dalam neraka sa'ir itu. Tapi apa disayang Bapak Ibu, ya, ukir-ukir ulu sumpitan pinang muda dibelah dua, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Maka azab demi azab Allah timpakan kepada kita. Bagaimana mereka waktu itu? Wahum yattarikhuna fiha, mereka yattarihun, mereka itu memekik sejadi-jadinya. Tolong, tolong, saya ingin keluar, saya tidak sanggup. Rabbana akhrijna na'mal salihah, ya Allah tolong keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihah, saya akan beramal saleh. Keadaan mereka waktu itu Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un. Maka sesaklah nafas mereka, tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak mampu mendengar lagi. Azab demi azab, mereka menangis, menangis, menangis sampai kering air mata dan terus menangis, menangis, menangis. Tidak ada lagi air mata karena sudah kering. Air mata digantikan dengan darah. Darah bercucuran di air mata, kedua matanya itu meleleh. Setelah itu Bapak Ibu habis darah itu, sehingga darah itu membeku bagaikan dinding ataupun parit di muka-muka wajahnya ini. Begitulah keadaan orang di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara dengan neraka, rasa-rasanya Bapak Ibu, kita akan tinggal di masjid terus. Kita akan tobat selalu. Jadi janganlah kita gampang mempermainkan azab Allah itu. Kita akan penuh penyesalan, menyesal dan menyesal. Kenapa dulu saya tidak beramal? Inilah akibat dari perbuatan saya. Ya Allah tolong keluarkan. Saya tidak sanggup lagi di neraka ini. Tapi ya kata Allah, fazuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza, rasakan, dipukul, dipukul dan dipukul. Inna nasinakum, saya juga melupakan kamu hari ini, saya tidak akan menolongmu. Fazuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza, inna nasinakum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan di dunia dulu itu, apa yang sudah kamu kerjakan. Waktu itu Bapak Ibu, tidak ada kita bisa minta tolong sama siapa, minta tolong karena nasib kita di neraka sama semuanya. Ngadu sama orang, dia juga jawabnya seperti itu. Kok kepada saya minta tolong, saya juga mau minta tolong. Maka memekik, menyesal. Berapa lamanya? Kita tidak bisa menerka berapa lamanya di neraka itu, tergantung dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau orang musyrik, orang kafir, abadan abidin, mereka kekal di neraka itu selama-lamanya. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, untuk itu kita tidak ingin menjerit di neraka, merintih, menangis di neraka. Kita tidak ingin masuk neraka, menakutkan, mengerikan yang luar biasa.
Untuk itu Bapak Ibu, sekarang kita lihat siapa yang akan masuk neraka itu. Dalam ayat sudah dikatakan oleh Allah, ammal ladzina fasaqu, yang akan merintih nanti di neraka itu adalah orang-orang fasik. Fasik artinya adalah khuruj an hududillah, keluar dari aturan-aturan Allah. Tidak salat, disuruh salat tidak salat, suruh puasa tidak puasa, dilarang berjudi tapi dia berjudi, dilarang mabuk tapi dia mabuk. Inilah yang akan masuk neraka itu. Fasik, musyrik, orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Orang-orang musyrik tidak akan pernah dia kembali dari neraka itu. Summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Kemudian dikatakan kepada mereka, kenapa kamu dulu syirik? Siapa lagi yang akan masuk neraka itu nanti? Adalah orang-orang yang tidak salat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka? Jawabnya, karena kami tidak salat. Orang tidak salat, jelas ayat ini pasti masuk neraka. Masa Allah tidak sayang? Allah sayang. Andai kata diikuti perintahnya, dijauhi larangannya. Allah tidak akan sayang kalau melawan, kalau mendongkol. Jadi calon yang akan menjerit di neraka itu adalah orang tidak salat. Kemudian lagi, walam nakunut emul miskin, mereka tidak mau memberi makan orang miskin, tidak memperhatikan, tidak peduli terhadap orang miskin. Dia kaya tapi senang saja melihat tetangganya dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak makan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan orang yang suka berolok-olok, agama diperolok-olokkan, orang yang taat dihina, orang yang salat dikatakan kuno, ulama didiskriminasi, orang-orang pondok pesantren dikatakan radikal. Orang-orang seperti ini adalah orang yang memperolok-olokkan ayat Allah. Siogianya ulama itu tempat bertanya, tapi ulama diperolok-olokkan. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, adalah orang-orang yang membohongi terhadap hari akhirat. Dikatakan akhirat, itu bohong, itu tidak benar. Mata ada akhirat, mata ada neraka. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimakumullah, untuk itu Allah masih berikan kesempatan bagi kita. Sekarang 10 akhir Ramadan ini, Bapak Ibu, marilah kita bermunajah, kita berlama-lama di masjid, insaf, sadar, akui dosa dan kesalahan kita, tobat kita kepada Allah. Ya Allah, barangkali banyak kelalaian yang saya lakukan dalam hidup saya selama ini, ya Rabb. Barangkali banyak amal-amal yang belum sempurna saya lakukan, masih banyak juga dosa-dosa yang dikerjakan, ya Rabb. Tolong ya Allah, ampuni dosaku. Kemudian kita di masjid, tafakur, tawadhu, kita tunggu Lailatul Qadar. Semoga pahala ditetapkan oleh Allah lipat ganda. Kita i'tikaf di masjid. Mumpung Bapak Ibu, Nabi sendiri sajak bulan Rajab sudah mendoakan supaya dia sampai kepada bulan Ramadan ini. Allah sudah berikan kesempatan bagi kita waktu untuk bermunajah bulan Ramadan, apalagi 10 akhir Ramadan. Di sana ada malam Lailatul Qadar, lebih baik pada 1000 bulan. Allah, Nabi kita sendiri 10 akhir Ramadan itu sengaja dia pindah ke masjid, pada dosanya diampuni oleh Allah.
Tapi karena begitu pentingnya akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan ini, dia pindah ke masjid, i'tikaf di masjid, salat di masjid, baca Quran di masjid. Nabi Sera diampuni dosanya begitu dia di masjid. Tapi kenyataannya kita kasihan. Kalau kita lihat di tempat-tempat kita di akhir-akhir Ramadan ini, yang hadir ke masjid itu sudah mulai berkurang. Kemana mereka? Bapak Ibu, setidaknya yang hadir ini mari kita istiqamah. Kita selesaikan selama Ramadan ini. Tekun di masjid, baca Quran, taubat kepada Allah, banyak istighfar, minta ampun, minta kasih sayang Allah, minta ridha Allah, minta rahmat Allah. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu kapan nyawa kita cabut oleh Allah. Kalau sudah meninggal habis, tidak ada lagi. Siang minggu yang lewat, teman dekat saya meninggal, sama-sama dosen di UIN Bapak Ibu. Sakit dia meninggal. Saya antarkan ke kuburan, waktu dia masuk ke hidang lahat itu, waduh, ini teman saya ya Allah. Masuk ke kanan yang lahat, kemudian itu di atap ditimbun dengan tanah. Coba bayangkan, andai kata dia dihidupkan di sana, bagaimana perasaan, bagaimana? Saya menggigir Bapak Ibu, meminta, ya Allah, tolong selamatkan saudaraku, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, sinarilah kuburnya itu dengan la ilaha illallah ya Rabb. Bapak Ibu, mari, waktu masih ada, kesempatan masih banyak, kita manfaatkan akhir Ramadan ini untuk beramal, untuk muhasabah, menghitung-hitung dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita. Mudah-mudahan kita tinggalkan dunia ini penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau kasih sayang Allah sudah tercurah kepada kita atas ketaatan dan kepatuhan kita, insya Allah kita akan bahagia di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang kita sampaikan ini berkah dan banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia rajin salat, dia rajin ke masjid, dia baca Quran, tapi aib orang dibaca juga sama orang lain. Itu namanya ghibah, gonjing tidak benar, itu dilarang oleh Allah. Kalau kita menggunjingkan orang sama dengan memakan daging orang yang masih hidup. Dia hidup, dipotong dagingnya lalu dimakan. Begitu kejamnya ghibah itu. Jadi bagaimana seperti itu? Tolong dibina kembali, betul-betullah ibadahnya itu karena Allah, Pak. Kalau dia ikhlas itu karena Allah, dia beramal karena Allah, baca Quran karena Allah, dia insaf dan sadar juga bahwa itu gunjing itu adalah dosa, membuka aib orang itu adalah dosa. Kalau kita buka aib orang, Allah juga akan membuka aib kita. Dosa orang itu akan pindah kepada kita. Pahala kita akan ditarik oleh orang yang kita ghibahkan itu. Jadi kuncinya, beramallah dengan sebaik-baiknya karena Allah. Insya Allah kita tidak akan terbaca aib kita, aib orang itu sama orang lain. Insya Allah. Jadi itu perlu semacam keinsafan. Tolong introspeksi diri. Kalau orang punya aib, tutup saja. Jangan apalagi mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan dibuka-buka aib orang.
Bagaimana sikap kita kalau dia punya aib itu? Kita tutupi saja, kita suruh dia insaf, istighfar, minta ampun kepada Allah. InsyaAllah Allah akan ampuni. Kalau selama ini kita sudah ghibah, baca aib orang kepada orang lain, kita sudah merasa terlanjur, minta maaf sama orang yang kita sampaikan aibnya itu. Maaf bu, barangkali ibu banyak yang terbaca selama ini bu, karena kelalaian kelemahan saya bu, saya takut dosa bu, tolong ampuni, maafkan kesalahanku. Kadang-kadang orang candu juga membaca aib orang itu. Orang membaca aib orang kepada orang lain, itulah orang yang sombong, seolah-olah dia tidak berdosa. Itu maka tidak boleh. Orang yang sombong itu dia akan membaca aib orang. Apa tujuannya? Aib orang terbuka dan dia merasa hebat itu. Ini tidak benar. Jadi kalau seperti itu dia Tuhan itu. Yang sombong itu boleh Tuhan, kita tidak boleh. Kita lemah, kita ada kesalahan. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah minta ampun. Inilah kesempatan Ramadan ini bagi kita semua. Bersyukur kita Bapak Ibu, hidup kita bulan Ramadan ini itu untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita jemput sama kawan kita jamaah ini, saya salah pernah menggunjingkan Pak, tolong maafkan kesalahan saya. Ibu, tolong maafkan kesalahan saya. Ini bulan Ramadan Bu, mudah-mudahan kita bersih gitu. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, entah besok, entah lusa, kita tidak tahu kapan kita akan bersemayam di alam barzah untuk menunggu hari kiamat itu. Bapak Ibu, jadi kalau kita baca neraka itu memang mengerikan ya. Ya, memang mengerikan. Tapi ini perlu Bapak Ibu supaya kita insaf, supaya kita sadar itu. Karena kita akan mati Bapak Ibu. Kalau tidak akan mati kita tidak masalah itu. Ini kalau kita akan mati, tinggalkan alam ini. Kalau tidak akan mati tidak apa-apa lah. Kita akan mati Pak, sebentar lagi, tidak lama. Tidak lama itu. Dimohon kesadaran kita semua. Takut kita kepada neraka, insya Allah kita akan beramal saleh ya. Perlu dibaca. Al-Quran terlalu banyak bercerita tentang neraka. Tapi kalau ini dibaca sama orang, kok neraka sekajimah. Iya, supaya kita takut ke neraka itu. Kalau tidak kita akan sombong juga di dunia ini. Ya, terlalu banyak, barangkali sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.